Baik, Ayah Bunda, mungkin kita mulai saja ya, supaya waktunya juga bisa kita maksimalkan untuk materi kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama webinar Bimbel Tikitaka dan Revolusi Belajar. Untuk selanjutnya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah Bunda semua. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita sudah bisa melaksanakan webinar masih bersama Bang Jul, belajar membaca sidik jari anak agar pola asuh anak bisa tepat kita lakukan pada anak kita semuanya. Baik, di grup WhatsApp ini sudah ada pertanyaan dari Bunda Wati. Bunda Wati, apakah sudah ada di dalam grup ya, Bunda Wati? Oke, sebentar saya masih mencari. Coba boleh di unmute aja semuanya dulu. Halo Bunda Wati, apakah Bunda Wati sudah ada di dalam grup? Kalau di dalam grup WhatsApp ini, oh Mama Karin ya, Bunda Wati Mama Karin ya. Ya, Anu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua. Ya, waalaikumsalam Mama Bunda Karin. Bunda Karin, jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung kepada Bang Jul, Bunda Karin, silakan. Bang Jul gini ya, sidik jari itu kan menentukan ya bakat dan jadi karakter anak ya. Nah, apakah di situ juga akan bisa menentukan si anak itu dia dalam sehari-hari, apakah dia bisa menentukan cepat atau tepatnya dalam mengambil keputusan, dan apakah dia juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya secara peduli atau tidaknya gitu. Itu saja sih, Bang Jul. Ya, coba. Maaf sebentar Bunda Salma, ada sedikit kendala dengan mikrofonnya Bang Jul. Kita masih ya. Sebentar. Halo. Halo. Halo, ya. Ya, oke. Udah kedengeran, Bang Jul? Halo. Oh, hilang lagi suaranya. Nggak ada suara. Halo, nah baru ada. Ya, ada. Hilang lagi. Halo? Tidak ada suaranya. Belum ada.
Ya Bunda, mohon maaf sebentar karena ini masih terkendala dengan dengan mikrofonnya Bang Jul, masih dikendalikan sama tim teknis kita sebentar. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang di chat ya, dari Bunda Lydia Putri ya. Oke, baik, nanti Bunda Lydia bisa langsung ditanyakan ke Bang Jul ya, Bunda Lydia ya. Oke. Sudah. Belum ada suara. Langsung dari sini aja kali bisa aja. Terus Udah? ada Bu ya? Udah. Ada. Udah. Baik, tapi sebelumnya tadi Bunda Mama Karin ya. Mama Karin pertanyaannya Bang Jul ada di sini juga di grup WhatsApp. Terus juga apa ini di sana di layar-layar. Hilang lagi. Oke. Oke, sudah kedengaran Ibu? Ya sudah. Nah, ya. Nanti kalau misalnya suara nggak kedengaran, tolong di ya. Iya. Nanti nggak kedengaran gitu. Baik, Oke. baik. Ini kita ada pertanyaan lagi Bang Jul di chat. Apa mau disampaikan dulu atau mau menjawab pertanyaan? Nggak apa-apa. Langsung saja ditanyain. Boleh. Bunda Lydia Putri ya. Bunda Lydia Putri boleh di-unmute dulu Bunda. Mungkin bisa tanyakan pertanyaannya kepada Bang Jul secara langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum. Selamat pagi, ibu-ibu semua dan Bang Zul serta dari Tikitaka. Saya mau menanyakan nih Bang Zul. Kemarin untuk yang sidik jari, saya juga mencoba untuk anak saya yang usianya 19 bulan. Itu saat dilihat tipenya termasuk gold kalau nggak salah ya. Terus yang saya ingin tanyakan, apakah nantinya akan ada perubahan sidik jari ketika dia bertambah usianya gitu, bertambah besar, apakah tetap itu saja atau nanti kira-kira ada perubahan? Terus kan ini mumpung masih 19 bulan ya Bang Zul ya, bisa nggak sih kita arahkan untuk cara mendidiknya anak ini agar bisa sesuai atau berjalan dengan yang baik gitu Bang Zul. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Dengaran Bu ya? Ya, kedengaran. Hilang lagi. Hilang lagi. Ya, Bang Jul suaranya sama lagi ya? Sebentar Bunda.
Tes, Halo. tes. Ada Ada suara suara saya? saya? Ya, Oke. silakan. Oke. Lihat screen-nya. Ada. Oke. Langsung saja Ijo jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda yang masih setia untuk ikuti materi saya selanjutnya. Dan waktu materi saya kurang lebih 1 jam. Nanti saya isi dalam sesi tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Sedikit di sini ada berapa orang yang baru masuk ke sesi ini atau semuanya kebanyakan sudah mengikuti sesi pertama? Yang mendaftar sih kurang lebih yang baru ini sekitar 10-an orang, Bang Jul. Yang Oh, yang baru, sisanya ini sesi itu sudah mengikuti, tapi untuk yang baru juga kita sudah arahkan untuk melihat sesi pertama di YouTube Di channel channel Revolusi YouTube itu Belajar. ya. Oke, Jadi baik. supaya bisa mengikuti materi sesi 2. Oke, siap. Oke, langsung saja Ijul jelaskan dan sedikit nge-review tentang materi yang saya pernah sampaikan di sesi pertama. Pak Yudi, saya nggak bisa nge-screen. Iya, mungkin. Sudah Bang. Oke. Siapa tuh yang batu? Oke, Ijul langsung mulai sedikit review tentang materi kemarin. Jadi bagi ayah bunda yang ngerasa bingung tentang bakat anaknya kemana, apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya, bagaimana biar anak saya mau ngikutin kemauan saya, bagaimana caranya biar anak saya nyaman belajar, bagaimana caranya biar anak saya lebih semangat belajarnya. Nanti di sini akan kita bahas tentang cara-cara yang nyaman berinteraksi sama anak. Jadi ayah bundanya nggak perlu ruwet, karena kita tahu bahwa setiap anak punya bakat yang berbeda, punya karakter yang berbeda, jadi nggak mungkin kita samakan antara anak pertama dan anak kedua. Nah, sedikit Ijul review yang kemarin, jadi cara pola sidik jari itu dibagi berdasarkan 3 lapisan. Yang pertama adalah otak besar, yang kedua adalah otak limbik, dan yang terakhir adalah batang otak. Otak besar itu kita lebih sebut dengan pola sidik jari neokortex atau kognitif, ya. Jadi bentuk sidik jarinya yang bentuknya melingkar-melingkar seperti ini. Yang ini ya Bunda ya. Terlihat jelas kan bentuknya melingkar-melingkar. Dan yang kedua lebih ke arah limbic system atau otak kecil yang kita sebut dengan sidik jari efektif. Bentuknya seperti ini, naik turun. Dan yang terakhir, tidak semua orang punya sidik jari brainstem, reflektif. Bentuk jarinya seperti ini, garis-garis saja. Jadi ayah bunda, kalau pertanyaannya ibu yang kedua tadi, maaf saya lupa namanya, Bang Jul, anak saya dominasinya bentuk jarinya gol Bang Jul, bentuknya melingkar-melingkar seperti ini. Apakah nanti sekarang kondisi 19 bulan usianya, dia akan berubah saat dia udah dewasa? Sidik jari itu sifatnya nggak akan berubah. Ya, sidik jari, secara pola sidik jari tidak akan berubah. Tapi yang berubahnya nanti adalah cara kerja otaknya. Karena kalau tipikal goal ini adalah tipikal anak yang sangat mengedepankan tujuan. Dia harus jelas apa yang dimintakan sama dia. Contoh misalnya, Bunda melarang sesuatu, dia nggak akan pernah terima. Dia selalu menanya, kenapa kok
mama suruh aku belajar? Kenapa kok mama suruh aku nonton TV? Kenapa kok mama suruh aku ini? Kenapa? Kenapa? Karena anak-anak yang pola sidik jarinya melingkar seperti ini, dia sangat rasional. Rasa ingin tahunya lebih tinggi, dia harus jelas sama tujuannya, dan saat dia udah mulai masuk usia SD, SMP, jangan kaget. Terkadang dia melakukan sesuatu, pasti nanti di akhirnya dia minta, Mama, aku udah bisa ini, Mama nggak ngasih hadiah ini. Nanti kalau misalnya aku buang sampah 2.000 ya, nanti kalau misalnya aku belajar 5.000 ya, selalu ada jual beli. Karena pola seperti ini, dia sangat mengedepankan goals. Ya, tujuan. Jadi buat Bunda tadi yang kedua yang bertanya, Bang Jul, anak saya goal, gimana cara nanggapinnya? Ibu, apapun yang dia tanya, jawab. Apapun yang ingin Ibu sampaikan ke dia, jelaskan secara lebar. Jelaskan secara luas. Jangan pernah Ibu merintahin sesuatu tanpa ada alasannya. Contoh misalnya, orang-orang goal itu, kalau udah punya mau sesuatu, langsung kita bilang itu salah, dia nggak akan pernah ngerespon. Contoh misalnya, bro, kok kamu hari ini pakai baju hitam, salah tahu. Atau yang kedua, bro, kan kita udah sepakat sama anak-anak, hari ini, hari Sabtu, semuanya pakai baju warna ungu. Kenapa kok kamu pakai baju warna hitam? Nah, tipikal goal adalah tipikal yang harus dijelaskan dulu. Kalau langsung kita timpa, langsung kita salahkan apa yang dia pikirkan, langsung kita tolak, mama nggak mau. Pokoknya kamu harus masuk ke kedokteran. Nggak bakal masuk, nggak bakal dia terima. Mungkin dia ngejalanin, tapi bukan dari hati. Tapi karena terpaksa, dan jangan kaget, saat nanti dia udah semester 3, mungkin pada saat dia kuliah ambil kedokteran berdasarkan kemauan orang tuanya, dia mulai linglung, mulai nggak betah, dan mulai, ya bahkan bisa jadi nanti dia stres. Ya, buat Bunda yang kedua, seperti itu cara mengatasi anak yang goal. Jadi sampai ke depan, dia yang akan berubah, tapi yang harus kita tanamkan kepada anak goal adalah dia harus memiliki rasa tingkat kesabaran. Karena gini Ayah Bunda, kalau misalnya Ayah Bunda nih sebagai orang tua atau sebagai pengajar, kalau Ayah Bunda punya sidik jari goal yang melingkar dari jari jempol kanan, kecenderungan orang itu ambisinya tinggi, kemauannya kuat, nggak mau ngalah. Ya, terkadang kalau ngelihat tetangga sebelah berhasil, anak aku harus berhasil. Jadi anak-anak yang tipikal goal ini dan kita sebagai orang tua yang punya tipikal goal harus sedikit melatih kesabaran. Karena sidik jari goal ini dominan ke otak besarnya dan dia lebih kognitif. Oke? Gimana Bunda yang kedua? Iya Bang Zul, berarti yang saya ambil dari sini, kalau anak yang goals itu, kalau apapun itu kita jelaskan secara detail. Betul Gitu ya. sekali. Jadi Betul misalnya sekali. sama saya misalnya nih, hujan, dia mau mandi hujan. Nggak boleh, jadi nggak boleh langsung nggak boleh ya. Jadi aku jelasin dulu misalnya gitu. Betul. Iya. Bahkan gini Ayah Bunda, kayak pernah curhat, Jul, anak gue kok nggak mau mandi ya, susah banget disuruh mandi, ada aja alasannya. Karena dia anaknya goal, dia visual juga, akhirnya saya saranin, coba kamu cari video YouTube, ada video yang menampakkan badan yang gatel-gatel, korengan, mohon maaf, ya burikan, kasih tahu ke anaknya, akibat jarang mandi, adik, kamu nggak usah mandi aja deh, mama, ayah pengen ngeliat badan kamu kayak gini. Karena orang goal itu harus jelas tujuannya, harus jelas rasionalnya. Kalau cuma sekedar kalimat, nanti ada ini, nanti ada ini, dia nggak gampang percaya. Jadi emang harus dijelaskan secara detail. Cuma terkadang biasanya sih ayah bundanya kalau anaknya yang goal banyak nanya, kadang gimana gitu ya, tergetan gitu jawabnya, agak, ya gitu dah pokoknya. Dibikin kesel gitu ya nanya-nanya. Iya. Nah, coba gini, ibu sama ayah, kira-kira siapa yang pola sidik jarinya mirip kayak anaknya? Ibu atau ayahnya? Kalau saya sih sama kayak anak saya ngelingker gitu. Jadi makanya sering ini loh Bang Zul. Jadi kalau dia nanya, kok nanya bu? Jadi emosi sendiri. Makanya Ijul lebih nyaman itu sebelum Ijul ngeliat sidik jari anaknya, nggak adil lah kalau kita menghakimi anak secara kita. Lebih baik saya lihat dulu orang tuanya, orang tua yang banyak omong dan banyak cerita masalah anaknya, padahal problemnya juga ada di kita sebagai orang tua. Makanya di materi kemarin Ijul bilang,
kita boleh kok maksain kehendak kita, tapi ingat, dengan cara dia. Sekali lagi, boleh kok kita pengen anak kita pengen jadi dokter, boleh. Tapi ingat, dengan cara dia. Walaupun nanti di akhir-akhir dia malah ngambil jurusan yang lain, atau malah ngambil bimbel, ataupun ekstrakurikuler yang lain, ya nggak apa-apa. Yang jelas anak kita selalu menceritakan apa yang ada dalam isi hati dan dalam pikirannya. Itu ya Bunda ya, Ibu. Ya. Jadi orang Gol itu harus dilatih tentang kesabarannya. Ya, terima Harus kasih dilatih tentang Bang Zul. kesabarannya. Jadi saya juga sebagai orang tua jadi belajar juga nih buat menghadapi diri saya juga gitu. Betul sekali. Ibu anaknya baru satu apa udah dua? Anak saya 2, kebetulan dua-duanya goal. Cakep. Yang satu nih udah kelas 4 SD, jadi apapun yang saya ya itu yang saya alamin ya. Kalau saya janjiin misalnya minggu depan, dia buat janji sebenarnya, Bun, aku minggu depan nginep ya, gitu. Padahal saya nggak jawab, pokoknya aku nginep, gitu. Jadi maksudnya agak ini ya. Kalau kata kasarnya apa sih, egois bukan ya, Bang Zul? Apa gimana? Nah, orang Gol tuh selalu diucapin sama orang tua adalah, Bang Jul, keras kepala banget, egois, maunya diri sendiri. Tapi kalau bahasa kita lebih ngungkapin bahwa anak Gol itu adalah anak yang berprinsip. Karena dia lebih tahu tujuannya, dia lebih tahu apa yang harus dia lakukan. Oh iya. Jadi seperti itu. Oke, Ibu. Ya, makasih Bang Zul. Makasih ya. Untuk pertanyaan pertama, nanti akan saya jawab sambil saya ngejelasin materi saya. Oke, itu tadi tipikal sidik jari yang Gol. Lalu, tipikal yang kedua adalah tipikal yang perasaan, yang dia bermain dengan kenyamanan. Jadi, untuk memotivasi anak perasaan dalam belajar adalah, Bunda, jangan pernah maksain kehendak kita sama dia. Karena tipikal perasaan ini adalah orang yang mau belajar, orang yang mau buang sampah, orang yang mau mandi, orang yang mau angkat jemuran, kalau dia nyaman. Oke? Kalau tipikal goal harus jelas tujuannya, kalau yang ini harus dengan nyaman. Maksudnya apa? Hindari sesuatu yang sifatnya kita kalau merintahin ke dia selalu dadakan. Jangan pernah. Karena orang-orang yang perasaan ini moodinya, loadingnya, kadang kalau mau belajar jam 7, itu bisa mulai dia belajar jam 7:49. Jadi loadingnya, ngumpulin aura dia buat semangat belajar, itu 49 menit. Terus gimana cara ngatasinnya Bang Jul? Kalau kita pengen anak kita malam belajar jam 7, atau jam berapapun itu, ingatin dari siang. Kakak, abang, nanti habis sholat isya, kamu boleh main HP dulu, tapi setelah itu kita belajar bareng. Oke? 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 Nah, jadi emang anak-anak perasaan ini harus kita siapin dari beberapa jam sebelumnya. Itu membuat dia lebih nyaman. Bahkan kalau dalam dunia kerja nih, biasanya tim kita dalam kerja, kalau orang-orang yang perasaan atau efektif ini, dia cenderung kalau dalam mengambil sebuah keputusan, dalam meeting nih, bro, kamu pengen punya ide apa nih untuk perusahaan kita? Kecenderungan orang perasaan itu dia nggak bisa langsung ngasih keputusan. Bahkan bisa mungkin dia menjawab dengan kalimat yang, yaudah Pak, saya ikut gimana enaknya aja. Karena orangnya nggak enakan tadi. Nah, lalu tipikal yang terakhir, yang brainstem, yang bentuknya... Bentar, Bu. Nah, yang bentuknya seperti ini adalah anak yang sangat mengedepankan keyakinan. Sangat mengedepankan keyakinan. Karena dia bermain dengan reflektifnya, belief system-nya, bermain dengan batang otaknya. Jadi kalau ngadapin anak yang ars ini, dia harus benar-benar tahu aturannya, benar-benar tahu sebab akibatnya, benar-benar tahu kedisiplinannya. Karena kalau orang ars ini sudah ditanam pola hidup sehari-hari seperti itu, dia akan seperti itu terus. Ya, karena dia mengedepankan belief system atau keyakinan. Kita lanjut. Nih, tipikal yang bulat-bulat kognitif, dia harus jelas tujuannya. Kita gambarkan seperti target anak panah. Jadi memerintahkan sama dia harus jelas tujuannya. Ya, tapi kan tujuan yang saya perintahin jelas Bang Jul. Iya, tujuannya jelas, tapi sebabnya apa? Alasannya apa? Nah, itu yang harus dia ketahuin. Tipikal efektif adalah tipikal yang lebih mengedepankan relasi, tipikal orang feeling, tipikal orang yang nggak enakan. Jadi
terkadang dia tahu jawaban itu, tapi dia nggak berani ngangkat tangan. Dia nggak mau jawab dia. Tapi kalau ada teman di sebelahnya bilang, bro, lu coba aja, lu pasti bisa kok. Nah, timbul tuh motivasinya. Karena anak-anak efektif, ya, karena anak-anak efektif dia lebih mengedepankan kenyamanannya. Ya, Ibu, kalau Ibu ngajarin anak efektif, lebih bagus kalau dia ditemenin dalam belajar. Ya, karena anak efektif itu kalau ada orang di sebelahnya, ada yang mementoring itu lebih nyaman buat dia. Padahal Bunda di sampingnya nggak ngapa-ngapain, bakal nggak ngajarin dia. Tapi dengan adanya Bunda, membuat dia lebih semangat, lebih nyaman untuk belajar. Mungkin Bunda sambil main HP juga dia tetap nyaman dia. Tapi kalau Bundanya lagi ke kamar atau lagi nonton TV, udah nggak akan nyaman dia. Karena anak efektif lebih senang di mentoring. Nah, kalau anak reflektif yang arts tadi, dia lebih harus kita berikan SOP, prosedural, langkah demi langkah. Jadi benar-benar harus lengkap, aturannya apa, terus kedisiplinannya seperti apa. Karena kalau dia udah yakin dengan kedisiplinannya, dia akan melakukan itu secara flat. Rutinitasnya itu terus. Oke? 3 motivasi yang berbeda. Oke, sebelum Ijul masuk ke materi baru, Ijul pengen samain satu frekuensi dulu nih buat ayah bunda semuanya. Ijul harap apapun perbedaan karakter anak kita, apapun perbedaan sidik jari anak kita, tetap ini yang harus kita utamakan. Ya, seperti di keluap yang kemarin saya sampaikan, dalam berinteraksi sama anak, kita harus mengutamakan kaki dulu. Ya, jangan dibalik. Maksudnya kaki apa? Samperin anaknya, deketin anaknya. Ya, jangan biasakan dengan metode teriak-teriak, jangan. Jangan biasakan dengan nada tinggi, jangan. Dari kecil, anak kita sudah terbiasa dengan teriak kita, akhirnya dia mau menjalankan perintah kita, kebayang nggak saat dia udah besar? Energi dia makin besar, energi kita makin lemah. Terus cara berbicara kita terbiasa dengan nada teriak-teriak. Walhasil, saat dia udah besar, nada marah kita, nada tinggi kita, itu sudah tidak berpengaruh sama dia. Karena dia sudah membentuk kekebalan. Karena dia sudah terbiasa. Jadi dibanding kita pakai metode yang sekarang yang cenderung kita berteriak dulu, lalu anak kita nggak dengar, akhirnya kita samperin dengan kaki. Akhirnya kita teriak di depan dia. Lalu mungkin bahkan ada yang nyubit, ada yang menggunakan fisik. Kayaknya nggak seru deh kalau zaman itu masih kita gunakan. Lebih baik dibalik polanya. Samperin dulu anaknya, deketin anaknya, terus tekuk lutut kita, usahakan sejajar. Ya, penglihatan kita sejajar sama dia. Jadi biar anak-anak visual itu harus melihat ekspresi dari orang yang menyampaikan. Ya, lalu setelah dia melihat kita, baru deh kita audiokan, kita jelaskan, kita sampaikan apa yang kita inginkan. Bahkan kalau perlu, sambil tangan kita ini kita libatkan dalam berbicara sama anak kita. Dengan cara apa? Sentuh bahunya, pegang tangannya. Itu dia lebih cepat merespon dibanding kita hanya sekedar teriak-teriak dari jarak yang jauh. Oke? Sepakat ya, ya Bunda? Kita samakan dulu nih frekuensi mengenai cara berkomunikasi sama anak. Kaki dulu, baru mulut. Jangan dibalik. Ya, teriak dulu, nggak dengar, emosi, nyubit. Ya, nggak adil. Dibalik polanya. Kaki dulu, samperin, baru kita bicara. Nah, ini Ayah Bunda, materi lanjutan saya. Ini materi sidik jari unik yang jarang orang punya. Ya. Nih, Ayah Bunda, ini pola sidik jari yang pertama. Bang Jul, kayaknya melingkar-melingkar deh. Iya, melingkar-melingkar. Tapi kita sebut ini double. Kenapa disebut double? Kalau Ayah Bunda lihat nih, dia seperti ada 2 pusaran. Satu naik ke atas, lalu satu turun ke bawah. Bunda lihat kan? Kayak logo Yin dan Yang, kayak film-film kungfu yang warna merah putih itu, merah putih, hitam putih. Satu dia naik ke atas, satu dia turun ke bawah. Nah, inilah yang kita sebut sidik jari double loop. Tipikal anak yang multi-integratif. Tipikal anak yang pemikir sekali.
Jadi kalau misalnya ayah bunda nih punya pola seperti ini, cenderung semua hal dipikirin, sudah mikirin kanan, masih mikir kiri, sudah mutusin depan, masih noleh ke belakang, semuanya pingin dikerjain. Kadang ribet sendiri. Walhasil apa yang terjadi? Nanti 80% tipikal ini selalu ngalamin pusing, karena terlalu menumpuk semua ide, semua pemikiran di sini. Judulnya aja double loop. Jadi kalau double loop-nya ada di jari telunjuk, otomatis dalam hal berpikir dia multi berpikir, semua dipikirin. Kalau double loop-nya ada di jari tengah, jari tindakan, apa yang terjadi? Anak kita aktif banget. Karena double. Ingat, double. Double itu lebih daripada satu. Berarti kalau ada di jari berpikir yang lebih daripada satu, kalau ada di jari tengah, jari tindakan, bertindaknya energi yang lebih daripada satu. Ya. Jadi kalau buat ayah bunda yang punya pola seperti ini, jangan ribet sendiri. Dan bagusnya pola ini adalah dia termasuk karakter orang yang kalau udah menyeriuskan satu hal, dia akan tekunin banget. Karena ini tipikal-tipikal kayak analisa, tipikal yang akuntan, teknisi, yang dia tuh kalau ngerjain yang rumit-rumit, bagi kita yang nggak punya pola ini cenderung udah nyerah, tapi bagi mereka, dia emang ya itu emang makanannya. Emang itu nyaman buat dia. Ngerjain hal-hal yang kecil banget, yang rumit banget. Karena semuanya dia nilai, multi-integratif. Oke? Makanya kalau Ijul ketemu orang tua nih, yang pola sidik jari seperti ini, pasti kalimat pertama Ijul adalah, Bunda, Ayah, suka pusing nggak kepala? Nah, karena 80% orang yang punya pola ini kadang suka pusing nih. Karena pusingnya bukan karena penyakit, tapi karena semuanya dipikirin. Jadi kadang suka ribet sendiri. Oke, ini jari unik yang pertama. Jari unik yang kedua, ini adalah reverse. Banjul, kalau kita lihat kayak polanya mirip seperti karakter efektif deh, atau karakter feeling, atau karakter limbik. Ya, hampir mirip ya, yang naik turun seperti ini. Iya, karena emang reverse ini bagian dari sidik jari feeling, atau perasaan. Apa yang membedakan adalah arahnya. Jadi kalau umumnya atau normalnya orang sidik jarinya melingkarnya seperti ini, tapi kalau sidik jari reverse dia berkebalikan. Makanya kita sebut reverse, berkebalikan. Nah, kalau ayah bunda punya anak yang sidik jari reverse-nya ada di jari telunjuk kiri kan berpikir yang kreatif. Apa yang terjadi? Bisa jadi anaknya iseng banget, bisa jadi anaknya suka ngelakuin hal-hal di luar kebiasaan, bisa jadi anaknya kita suruh tidur malah nonton, lalu bisa jadi anaknya kalau kita suruh nonton malah tidur. Jadi emang tipikalnya berkebalikan. Ya. Nah, kalau ngadapinnya dengan anak tipikal reverse, saran saya jangan langsung dikasih perintah. Dek, mau kemana? Ya, kadang orang umumnya jalan di jalan raya, jalan di kita naik sepedaan. Nah, kalau tipikal reverse ada aja isengnya. Dia naik ke trotoar lah, dia loncatin pagar lah apa. Karena anak reverse ini sempat Ijul waktu sesi parenting, Ijul bacain anaknya. Bang Jul, anak saya kan katanya reverse nih, terus katanya imajinasi kreatifnya tinggi. Tapi anak saya kok nggak ada kreatif-kreatifnya, saya balikin sama ibunya. Ibu, yang jahil di rumah ibu siapa? Ya dia. Yang suka iseng siapa? Ya dia. Karena jahil dan iseng itu bagian dari kreativitas, melakukan sesuatu yang tidak biasa orang lakukan, ya mungkin di mata kita ganggu, risih, tapi itu suatu hal sebenarnya nilainya kreatif. Ya, jadi anak-anak reverse ini ya anak-anak yang punya keahlian dalam hal berpikir dia. Dan kelebihan anak-anak reverse ini adalah anak-anak yang dalam hal akademis kemampuannya dia lebih tinggi. Maksudnya kenapa lebih tinggi? Kemampuan nalarnya dia itu jauh ke depan. Ya. Sering Ijul temukan orang-orang yang punya sidik jari reverse pasti dalam dunia dunia pelajarannya dia cenderung kuat banget nih, ayah bunda. Apalagi kalau misalnya dia memiliki jari reverse di jari telunjuk dan jari telunjuk kiri dan telunjuk kanan dua-duanya.
ya paling angka nilai di rankingnya bisa ranking 5, ranking 3, ya 5 besar lah. Ya, karena reverse ini termasuk sidik jari yang unik, tidak semua orang punya. Oke, ini sidik jari reverse. Bentuknya berkebalikan. Nah, ini sidik jari yang terakhir nih. Unik yang terakhir. Bentuknya sama, melingkar. Tapi kalau kita lebih detailkan lagi, ini adalah sidik jari yang dia agak tajam, atau yang kita sebut pikok. Kalau ayah bunda pernah lihat burung cendrawasih, lalu melihat bulunya, nah seperti ini nih. Maka kita sebut pikok. Mata burung cendrawasih. Ya. Anak seperti ini adalah anak yang intuisinya tinggi sekali. Ya, intuisinya contoh, misalnya intuisinya di jari telunjuk. Dia bisa mikirin suatu hal yang jauh ke depan. Ya. Dia bisa berpikir suatu hal yang jauh ke depan. Nah, dari ketiga pola jari unik ini, Bunda lihat anak Bunda adanya di jari mana? Karena kalau jari unik ini terletak di salah satu jari, pasti anak kita kuat dalam bidang itu. Maksudnya apa, Bang Jul? Akan saya jelaskan. Ini yang tadi, multi integratif, semua hal dipikirin. Progresif, out of the box. Ya, sidik jari reverse itu out of the box. Keluar jalur, beda rute, tapi dalam berkarya dia punya sesuatu hal yang nggak bisa orang lain pikirin. Selalu pingin beda, selalu pingin beda, selalu pingin beda. Nah ini anak yang terakhir, intuitif, kemampuan berpikirnya jauh ke depan, kemampuan dia untuk intuitif tuh dalam hal dia intuisinya itu lebih tinggi. Makanya sidik jari pikok itu nggak semua orang punya. Oke, ayah bunda, saya buka pertanyaan dulu deh. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan ibu tadi belum saya jawab ya, saya tampung dulu. Pasti akan saya jawab kok. Ada yang mau bertanya atau mau saya langsung? Sepertinya langsung dulu Bang Jul karena belum ada. Langsung ya. Oke. Kita lanjut ya. Semua. Nah, jadi dengan kita mengetahui pola jari, akhirnya kita tahu siapa saya dan siapa anak saya. Karena seberapa unik saya dan anak, jadi tujuan analisis sidik jari itu untuk mengungkapkan keunikan respon terkuat dalam cara kerja otaknya, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai modal untuk anak kita sukses di sekolahnya, sukses di kuliahnya, dan sukses di karirnya. Dan yang paling utama, terciptanya keharmonisan antara orang tua dan anak. Nah, kalau anak kita memiliki jari unik di jari jempol, apa yang terjadi? Kelebihannya dia adalah jiwa leadership-nya bagus. Dia bisa mengembangkan banyak hal. PD-nya tinggi kalau dia kuat di jari jempol. Kemampuan untuk mengenal, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan dia untuk memanage dirinya, itu dia kuat. Cocoknya dia jadi apa? Ya jangan kaget, tiba-tiba dia diangkat jadi ketua OSIS, bahkan orang tuanya nggak pernah nyuruh, tapi emang anaknya mau. Atau bukan anaknya mau, karena teman-teman yang melihat kamu bisa menjadi penengah di antara kita-kita. Akhirnya dia diangkat sebagai seorang pemimpin di situ. Nah, kalau jari uniknya ada di jari telunjuk, kehebatan anak kita ya kemampuannya dalam menganalisa, mencari solusi, lalu mencari apa nih penyebab permasalahannya. Kelebihannya adalah sang pemecah masalah, the solvers. Oke? Nah, kalau anak kita di jari tengahnya dia unggul, ada keunikan di jari tengahnya, dia termasuk orang yang sangat bisa menjadi penggerak di komunitasnya. Karena kemampuan untuk menjalankan sistem atau program yang sudah dibuat. Jadi operasionalnya dia bagus. Ya mungkin waktu sekolahnya bikin kita pusing, nggak bisa diem, waktu ya tidur dia masih main, selalu dipanggil orang tuanya ke sekolah karena anaknya suka isengin teman-temannya, saking aktifnya ke sana kemari. Ya tapi saat dia besar, ya udah kita arahin aja dia, ikutin dia di eskul. Udah tahu anaknya aktif, udah tahu anaknya energinya lebih. Terus kita sebagai orang tua malah biarin dia di rumah. Lalu dia berantakin rumah. Orang tuanya marah. Ya, yang harus kita lakukan adalah kasih dia kegiatan. Minimal kegiatannya itu ada sebuah jenjang, ada sebuah level yang dia ikutin. Dibanding dia di rumah,
berantakin, emosi kitanya udah kasih dia kegiatan. Baik sepak bola, olahraga, pokoknya sifat-sifat kegiatan lebih ke arah outdoor. Nah, kalau jari uniknya di jari manis, kemampuan komunikasinya dia bagus. Kemampuan untuk menyampaikan informasi baik secara lisan atau tulisan. Gambarannya ini nanti saat dia besar, dia jadi scriptwriter, penulis naskah, atau dia jago dalam public speaking-nya, atau dia bisa berbuat berbagai macam novel, cerita, karena dia termasuk sang komunikator. Jadi komunikator itu, Ibu, bukan berarti dia jago ngomong aja ya, termasuk kemampuan dia dalam nonverbalnya. Ya, dia menulis, dia membuat sebuah kisah, dia membuat sebuah novel, dan termasuk juga bakat musikal. Nah, dan yang terakhir nih, ini kalau jari uniknya ada di jari kelingking, anak kita termasuk anak yang sangat-sangat mengamati. Mungkin ayah bunda perhatikan deh, anak-anak kita terkadang saat dia pertama kali berkenalan sama orang, dia nggak pernah langsung masuk. Dia screening dulu, dia lihat dulu orangnya, dia amatin dulu. Nah, bisa jadi anak bunda termasuk anak yang visual atau sang pengamat. Ini sidik jari yang pernah saya lihat, ada salah seorang pemilik lembaga survei terbesar lah, bukan terbesar, termasuk 2 besar lah. Nah, beliau pas saya ambil sidik jarinya emang ternyata di kelingkingnya itu visualnya tinggi sekali, jadi wajar kalau beliau bertekun atau menggeluti dunia lembaga survei sebagai seorang pengamat. Nah, kalau misalnya Bunda sudah tahu tentang keunikan masing-masing, tugas berikutnya adalah kita harus mendampingi anak kita arahkan bakatnya, karena kalau cuma kita sekedar tahu bakatnya tanpa kita asah, nanti nggak bakal jadi apa-apa, Bunda. Jadi setelah ketahui bakatnya, kita latih dia, lalu setelah kita latih, kita cemplungkan dia dalam dunia luarnya, sehingga bakatnya itu benar-benar menjadi sebuah kecerdasan yang bisa berguna untuk kehidupannya kelak nanti. Perkembangan teknologi semakin pesat, jadi Bunda, anak kita 20 tahun ke depan beda sama sekarang, persaingannya makin wow, ditambah terlepas dari pro dan kontranya dengan undang-undang apa? Omnibus Law ya. Ya, itu semakin membuat kita mau nggak mau harus sedikit lebih punya keahlian yang lebih, ya, punya jiwa entrepreneur yang lebih. Jadi jangan sampai kita baru mikirnya saat anak nanti sudah kuliah. Karena gini Bunda, jangan sampai nanti saat anak udah mulai kuliah, malah dia bingung tentang apa yang dia lakuin. Dia bingung tentang apa bakatnya dia. Karena Ijul sangat yakin kok, bakat bisa jadi kecerdasan kalau jam terbangnya ada. Sekali lagi, anak kita udah tahu nih bakatnya, tapi nggak kita kasih jam terbang, nggak bakal jadi apa-apa. Jadi bakat, kita ikutin sebuah kegiatan, biar jam terbang dia banyak, sehingga SD, SMP, SMA, kurang lebih 10.000 jam, bahkan lebih, sudah dia lewatin. Nanti saat dia kuliah, dia sudah tahu tentang dirinya. Jadi dia udah nggak akan terpengaruh sama orang, udah dia fokus dengan apa yang dia lakuin sejak dia kecil. Kenapa? Di situ bakatnya dia, di situ nyamannya dia, di situ kesenangannya dia. Jadi nggak akan pindah-pindah nanti. Karena ke depan, persaingan dunia itu lebih wow banget. Nah, Ayah Bunda, faktanya di sini siapa yang kuliah di mana, lalu kerjanya di mana gitu? Banyak nggak ya? Oke, termasuk Ijul Bunda. Ijul dulu teknik sipil. Kenapa saya masuk teknik sipil? Karena sebuah kebanggaan bagi orang tua saya masuk kampus negeri di Depok, yang kakak-kakak saya nggak masuk. Pokoknya bikin senang orang tua. Ya udah, masuk kita. Tapi sekarang ternyata ya bakat saya bukan di sana. Saya nggak bisa gambar. Saya orangnya nggak detail dalam hal apa tuh, kalkir lah, mekanika teknik lah, gambar teknik. Saya nggak ahli. Karena emang kekuatan saya itu di sini, Bunda. Saya orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau saya bekerja di sebuah perusahaan yang monoton, aduh, kayaknya nggak kuat deh. Makanya saya itu, profesi saya sebenarnya banyak, Bunda, nggak hanya sebagai konsultan. Hari Senin, sedikit cerita tentang saya ya, maksudnya biar Bunda punya gambaran tentang anak-anak muda.
Karena saya orang yang nggak bisa diem, kalau saya bekerja di belakang meja, lalu saya bekerja sifatnya monoton dari Senin sampai Jumat, saya nggak bakal kuat. Ya, karena nggak bakal keluar. Sebenarnya Zulfikar itu seperti apa, nggak bakal keluar. Ya kan? Makanya sekarang, ya saya banyak kegiatan, bukan hanya sebagai konsultan, ya sekarang saya juga ngambil kuliah hukum, karena saya ingin fokus di perlindungan perempuan dan anak. Setiap Senin saya piket di Pengadilan Negeri Cibinong. Lalu saya juga ada teman-teman hukum juga. Jadi banyaklah kerjaan saya. Yang jelas tipikal saya itu tipikal self employee. Bekerja, kalau bahasa itu bekerja menjual profesi atau profesional lah. Karena ada 4 Bunda kuadran pekerja. Ada yang eksekutif, yang dia bekerja sebagai seorang karyawan, ataupun jenjang karir. Ada yang investor, yang dia investor, menginvestasikan di suatu bidang, dan dia ingin bebas. Ada yang business owner, dia punya biaya, dan dia juga harus mengatur segala macam perusahaan tersebut, harus sesuai dengan kemauan dia. Yang terakhir adalah self employee. Jadi nggak semua anak senang dengan karir PNS-nya, padahal orang tuanya berharap anaknya PNS, tapi kalau emang anaknya nggak ke arah ke sana, ya ya udah, yang penting anaknya nyaman dan dia bisa hidup dengan karirnya, kenapa enggak? Karena sarjana hukum kerjanya di desain interior, ekonomi kerjanya di mana, akuntansi kerjanya di mana. Jangan sampai nanti saat kita anak kita udah besar, mereka ngikutin salah jurusan yang kita lakukan. Karena sia-sia ataupun sayang lah modal yang sudah kita keluarin. Oke, saatnya sadar bakat agar Bunda dan Ayah bisa tahu manfaat untuk anak Bunda dan cari solusinya agar lebih termotivasi, hadapi hari-hari, optimalkan jati diri. Karena faktanya adalah kalau orang tuanya happy, anaknya happy. Oh, udah habis nih. Cepat amat ya? Pertanyaan Bunda itu belum saya jawab. Oke, saya jawab pertanyaan Bunda itu dulu ya. Bunda Karin. Nah, Bunda Karin, tadi pertanyaannya, Bang Jul, kalau sidik jari ini apakah hanya sekedar mengungkapkan karakter? Seperti itu ya, Bunda? Boleh dibuka suaranya? Halo, ya. Ya, Bunda. Jadi apakah dengan sidik jari itu seorang anak itu bisa menentukan dia punya keputusan yang tepat, cara bertindak dalam mengambil keputusannya tuh benar apa enggak gitu, secara biasanya kan suka harus cepat ya gitu. Terus dalam pergaulannya dia juga gimana, apakah dia dengan tipenya itu seperti tipe yang peduli dengan teman, apa dia penyendiri gitu. Oke, karena Bunda udah nanya seperti itu, Ijul sedikit menjelaskan hasil report sidik jari. Jadi biar Ayah Bunda tahu sidik jari itu apa sih Bang Jul yang mesti kita ketahuin. Ayah Bunda, jadi sidik jari itu bisa nggak Bang Jul kita mengetahui anak kita dalam pengambilan keputusannya benar atau enggak? Bisa. Ya, karena ada tipikal anak yang termasuk dalam kategori detail. Kalau detailnya dia panjang, melebihi global, kecenderungan anak kita dalam menangkap sesuatu dia lebih lama. Kenapa lebih lama? Kenapa dia lama mengatakan iya? Karena dia harus lengkap informasinya. Dia bertanya, apa, Ma? Lo kok bisa? Lah terus, nanti gimana, Ma, ke depannya? Lo kok bisa, Ma? Nah, nanti gimana lagi? Detail dia. Nah, kalau misal anak kita global, dalam dia menerima informasi, dia pengen yang cepat. Bagus sih, dia cepat dalam respon. Tapi, kalau dia orangnya global, lalu cara dia merespon informasi ataupun output informasinya dia spontan, apa yang terjadi sama anak kita? Masuknya cepat, keluarnya cepat. Jadi nggak ada yang dia tangkap. Contoh, lagi main ke sebuah toko mainan. Mama, aku pengen beli warna pink. Oke, sudah dibayar nih sama kita. Nanti pada saat mau bayar di kasir, uang yang udah keluar bilnya, ada barang yang baru lagi. Mah, aku pengen beli yang ini juga deh. Karena keputusannya nggak akurat. Karena anak kita cenderung global dan spontanitas. Nah, kalau misal anak kita orangnya detail, lalu dia pertimbangan,
tipikal seperti itu jangan pernah kita mintain sesuatu yang sifatnya terlalu cepat. Ayo dek, putusin. Kamu kok lama banget sih mutusinnya? Karena orang yang pertimbangan, itu dia butuh waktu dalam mutusin. Jadi gimana Bang Jul kalau anak kita seperti itu? Sebelum jalan, sebelum keluar ke sebuah supermarket, putusin dulu di rumah. Bunda ada uang 50.000, Bunda kasih kamu untuk beli mainan. Putusin sekarang. Kalau kamu udah mutusin, baru kita jalan ke supermarket. Jadi jangan di depan kasir, jangan di mallnya, suruh anak kita buat mutusin. Lama banget sih kamu. Jangan. Kita latih dia agar bisa memanage analisanya, karena namanya anak pertimbangan tuh dia butuh waktu. Oke, kita kasih dia waktu buat mikir di tempat yang tepat, yaitu di rumah. Dan pastikan saat dia sudah ada di mall, dia pilih barang yang dia inginkan. Walaupun nanti sampai di rumah dia nyesel, nggak apa-apa, itu jadi pelajaran buat dia. Kan mama sudah kasih kamu waktu buat mikir. Oke, jadikan kamu pelajaran, nanti pas kita beli lagi, jangan sampai salah lagi. Oke abang, oke kakak. Seperti itu Bunda. Terus, apalagi Bang Jo? Ini yang kemarin Jo jelasin, kita bisa mengetahui perbandingan antara otak kanan dan otak kiri anak kita. Ya. Dan di dalam sidik jari juga kita bisa mengetahui tentang cara dia, kepribadiannya seperti apa. Ya. Kalau anaknya dominan, Ibu, kalau misal anak Ibu dominan, apa yang terjadi? Anak Ibu suka ngatur, suka ngebosin, kakaknya aja disuruh-suruh, emaknya aja ditarik-tarik, dan orangnya nggak mau ngalah. Ini kalau anak kita dominan nih, karena dia senang mengendalikan orang lain. Biasanya kalau anak-anak dominan ini, kalau dominannya terlalu tinggi, ya siap-siap aja dipanggil sama guru ataupun kepala sekolah. Ibu, mohon maaf Ibu, anak Ibu yang namanya Julfikar, suka ganggu teman-temannya, suka nyuruh-nyuruh temannya, teman-temannya nggak nyaman, orang tuanya ada yang ngeluh karena anaknya disuruh-suruh mulu sama anak kita. Karena anak-anak dominan adalah anak-anak yang senang mengendalikan. Nah, kalau anak kita influensinya tinggi, persuasif, berorientasi pada relasi yang tinggi, atau interpersonal tinggi, apa yang terjadi? Anak kita banyak teman, anak kita jiwa relasinya tuh tinggi, suka dijadikan sebagai teman curhat, ya terkadang nggak enakan sama orang lain, pas lagi kerja kelompok, saking nggak enakan, akhirnya dia semua yang ngerjain. Ya, ini beda nih. Nah, kalau anak kita steadiness-nya tinggi, kenyamanan, ini anaknya yang moody banget. Ya, ingat anak moody bukan ingat anak moody itu berasal dari orang tua yang moody juga. Ya, jadi jangan pernah bilang, Bang Jo, anak saya mut-mutan banget. Ayo flashback, kita buang kalimat-kalimat negatif tentang anak. Yang jelas kalau kita udah tahu tentang karakter anak kita, ya udah kita kembangkan sebagai positif buat kedepannya dia. Nah, kalau anak yang terakhir nih, perfeksionis. Ini anak yang kalau ibu, kalau dia makan roti nih, ibu bukain sendiri, dia nggak bakal mau. Atau di piringnya ada yang kotor dikit, dia nggak bakal mau. Karena anak perfeksionis itu harus apa ya, logikanya tinggi, terus hitung-hitungannya tinggi, ada hal-hal yang nggak nyaman buat dia, udah. Dia tidak tertarik. Nah, kalau tadi Ibu bilang, bagaimana cara dia mengambil keputusannya? Di sini juga bisa lihat, Ibu. Keterbukaan. Ijul pengen nyamain frekuensi, kalau versi kita di sidik jari, introvert itu bukan berarti anak yang pendiam, bukan berarti anak yang nggak punya teman, bukan ya. Kalau dalam sidik jari, introvert ini bermakna keterbukaan. Anak-anak yang introvert adalah anak-anak yang dia jago menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi jangan berharap ataupun kayaknya momen dia untuk bercerita ke orang tua tuh kayaknya enggak. Beda sama anak ekstrovert. Anak ekstrovert baru pulang dari sekolah. Mama, tau nggak, Ma? Tadi aku ditemani sama teman-teman aku pada sholat di masjid loh, Ma. Tau nggak, Ma? Teman aku tadi pas sholat, oh dia buang air besar, Ma. Begini-gini. Semuanya diceritain. Tapi kalau anak introvert, cenderung untuk menceritakan hal itu dia nggak penting. Karena bagi dia nggak ada masalah. Jadi anak-anak introvert, kemandiriannya lebih bagus, tapi walaupun dia tertutup, kita sebagai orang tua harus berbicara, ngobrol, terus pada saat kita ajak keluar, dia pasti selalu menolak. Ingat, sidik jari nggak berubah, tapi kita tahu tentang basicnya dia. Minimal, dia juga harus mengenal tentang dunia luar.
Ya, sampai pernah ada sebuah kejadian, anaknya ini introvert, Ibu. Lalu ayahnya bilang gini ke saya, "Pak, Ijul mohon nanti di-upgrade ya, dilatih nih si Abang biar lebih bisa berinteraksi lagi." Si ayahnya bilang, "Bang Jul, tapi kan untuk zaman sekarang kayaknya nggak penting deh kita jago relasi. Cukup kita pakai digital, cukup kita pakai AdSense dan apapun lah itu, kita bisa kok bekerja, kita bisa kok masarin apa yang kita mau. Karena untuk sekarang nggak terlalu penting," kata dia, "untuk berelasi itu." Saya sempat mikir, iya juga ya. Akhirnya saya balikin lagi, "Ayah, kalau itu saya setuju, tapi kan gini Ayah, Ayah suatu saat akan menjadi kakek yang di mana Ayah memiliki cucu dari anak Ayah yang sekarang. Emang Ayah mau cucu Ayah dibesarkan dengan tangan dingin, dengan orang tua yang nggak bisa mengajarkan ekspresi relasi ke orang lain?" Baru tuh diam tuh bapaknya. Oh iya juga ya. Karena tetap ayah ibu, emotional intelligence, cara kita berelasi, cara kita berinteraksi, anak kita harus diajarkan. Ya, kita tahu diri kita pemalu sebagai orang tua. Kita tahu kita nggak kenal sama tetangga depan. Kita tahu bahwa kita orangnya risih lah kalau untuk berinteraksi. Tapi ingat, kita punya anak yang di mana anak itu akan memfotokopi plek 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 apa yang orang tua lakuin. Kalau kita pengen anak kita rajin, ya kita juga harus rajin. Kalau kita pengen anak kita orangnya aktif, banyak teman di mana-mana, ya kita juga harus bisa berinteraksi sama tetangga sekitar. Nah, kalau misalnya anak kita menerima informasi, tipikalnya fakta, ini nggak gampang dibohongin ini. Udah tutup Alfa, mau beli es krim di mana lagi? Ya, ayah Nora. Kan sekarang Alfa di Margona ada yang 24 jam. Ayo lo. Karena orang-orang fakta itu nggak bisa dibohongin. Ya, dia harus benar-benar jelas, jelas, jelas. Nah, kalau anak kita opini nih, apa yang terjadi? Mama, besok libur loh, mau. Kata siapa libur? Itu teman aku bilang besok libur, si Andi juga bilang besok libur. Karena cenderung percaya sama opini. Cenderung percaya dengan pendapat orang lain. Ya. Nah, lalu pengambilan keputusannya objektif, berarti dalam mengambil keputusan dia benar-benar fakta jelas. Nah, kalau anak kita subjektif, kecenderungan anak kita lebih terpengaruh sama orang, nggak enakan sama orang lain. Dan kalau bertindak terencana, ya dia lebih terencana, lebih harus sesuai jadwal. Kalau fleksibel nih, yang bikin orang tua sebel nih. Adek, mandi. Ya mah nanti. Dek, PR, terlalu mah. Dek, ini. Iya mama, ntar lagi 10 menit lagi nanggung nih. Karena anak fleksibel tuh anak yang sangat mengedepankan kenyamanannya dia. Ya, dia ya kalau bahasanya yang lagi ramai itu apa ya? Kalau misalnya bisa orang lain kerja, ya ngapain kita yang ngerjain gitu. Kalau misalnya bisa besok, ngapain kerjaan sekarang gitu loh. Karena tipikalnya lebih ke fleksibel. Jadi gitu ya, Bunda Karin. Jadi di sidik jari juga kita bisa mengungkap tentang cara dia ngambil keputusan, cara dia bersikap sama orang lain. Nah nanti yang harus kita waspadain, kalau menurut ayah bunda nih, anak-anak yang terlibat pergaulan bebas dan anak-anak yang terlibat narkoba, kira-kira termasuk anaknya introvert atau extrovert? Boleh dong kasih jawaban. Kira-kira anak yang gampang terpengaruh narkoba adalah anak-anak yang introvert atau anak-anak yang extrovert? Coba, jawabannya apa kira-kira? Silakan Bunda, mungkin bisa melalui chat juga atau kalau bisa mau di unmute. Introvert ya? Lalu? Introvert. Ayo, introvert lagi. Introvert apa extrovert? Oke. 4 orang menjawab, oh ada satu nih extrovert. Ya, berarti oh lagi nih, udah extrovert berarti kalah dah. Oke, Ayah Bunda, sering banget Ijul memberikan konsultasi sama adalah salah seorang band besar di Indonesia. Salah satu personelnya kena narkoba dan pernah ngambil sidik jari juga, dan Ijul yang ngasih konsultasi. Kalau anaknya introvert, kan Bunda jawabnya gampang lebih gampang anak introvert terkena narkoba. Pertanyaannya gini, kalau dia introvert, berarti kan secara dirinya dia keterbukaannya nggak terlalu terbuka. Pertanyaannya, kalau anak introvert lebih berpeluang menggunakan namanya narkoba,
Satu pertanyaannya, siapa yang akan menawarin? Karena kan anak introvert dalam hal berteman, dia nggak banyak. Ya, dia tipikal yang milih-milih. Dan anak-anak introvert, ya dalam hal yang terlalu rame-rame hingar-bingar, dia malah kasih. Jadi orang yang berpeluang kena narkoba adalah anak-anak yang ekstrovert. Udah itu, dia termasuk anak yang opini. Udah itu, dia termasuk anak yang subjektif. Jadi, klien-klien ini, Jul, yang pernah saya konsultasiin, mereka pernah dulu nyoba narkoba, jawabannya sama. Ikut-ikutan, Bang Jul. Ikut-ikutan. Pergaulan, ngikutin temen, ngenak sama temen, ya udah. Akhirnya dia terbawa suasana. Jadi kalau misalnya karakter anak kita cenderungnya extrovert, opini, subjektif, fleksibel, apa yang harus kita wanti-wanti, ya kita kukuhkan dia, kita kuatkan dia, jangan sampai terpengaruh sama orang lain. Karena anak-anak yang fakta, objektif, dia lebih rasional. Kalau emang itu salah, dia nggak akan pernah dia nyentuh barang-barang yang tidak bagus buat dia. Jadi sebenarnya yang anak-anak extrovert yang lebih berpeluang untuk menggunakan yang namanya barang-barang terlarang. Karena lebih ngenakan. Ini gaya belajar, tadi udah jelasin. Ini emotional intelligence, mengetahui intelektual anak kita, kuatnya di mana, apakah kuat di intelektual, apakah kuat di emosional. Karena gini ayah bunda, tidak semua anak itu kuat di intelektual. Ada anak yang pinter banget, tapi lihat cara dia berelasi, biasa aja. Tapi ada anak yang berelasinya wow banget, tapi secara akademis biasa aja. Bagusnya apa? Dua-duanya dikuatin. Karena faktanya sekarang, yang menguasai perputaran ekonomi, yang kebanyakan yang sukses itu adalah anak-anak yang mampu mengontrol emotional intelligence-nya. Networking, berelasi. Jadi kalau misalnya bunda cuma fokusin anak bunda di pelajaran terus, ayo mulai dirubah. Kasih dia kegiatan, perbanyak dia interaksi, ikutin dia organisasi, perbanyak dia kegiatan di luar, biar dia lebih mengenal banyak orang. Kalau perlu ajarkan dia leadership, sehingga saat dia udah masuk dunia kuliah, saat dia masuk dunia kerja, dia sudah melatih dirinya sebagai seorang yang, ya ini saya, dan saya bisa berinteraksi sama semua orang. Ya, karena nggak semua anak pinter, ada anak yang jago relasi. Bagusnya apa Bang Jul? Ya dua-duanya. Lalu ini bakatnya, kalau yang kemarin Ijo jelasin cuma 8, tapi ini kita bedah jadi 10. Inter, berrelasi, berpikir, operasional, komunikasinya, pengamatannya seperti apa. Ini dunia kerja, working style-nya. Dan ini kuadran pekerja yang tadi Ijo jelasin. Ada anak yang senang bekerja sebagai seorang eksekutif, ada. Kalau eksekutif biasanya dia senang jenjang karir, harus masuk ke sebuah perusahaan yang keren, mungkin PNS juga. Dan kayak kemarin pernah kita assessment di salah satu perusahaan pemerintah, bukan perusahaan, instansi pemerintah. Kebanyakan mereka kuadran pekerjanya di investor. Tapi kok jadi PNS Bang Jul? Iya, PNS nanti ujung-ujungnya pasti punya bisnis. Karena tujuan utamanya dia sebenarnya dia nggak bertahan, jadi sebagai batu loncatan aja biar dia punya modal untuk ngebuka bisnisnya dia ke depannya. Jadi beda ya, eksekutif, investor, self-employed, dan business owner. Nah, ini tingkat stress level, jadi setiap anak tuh punya stress level, yang anaknya gampang marah, yang anaknya suka mukul tiba-tiba, tanpa ada alasan, di sini bisa kita lihat tingkat stresnya seperti apa. Ya, bisa jadi nanti faktor dari orang tua juga, orang tua yang gampang ngamuk, ya wajar kalau anaknya gampang ngamuk. Ini tahapan belajar, kelemahan dia dalam belajar, kekurangan dia dalam belajar, apakah di hafalan, apakah di praktek, apakah dalam hal materi belajarnya, lama nangkapnya. Ini kemandirian, cara membuat dia lebih mandiri, lebih empati. Jadi di sidik jari ini, kelemahannya kita ketahui, tapi kita upgrade lagi. Bagaimana caranya kelemahan ini nggak lemah banget. Karena kalau kita udah tahu dia lemah, lalu kita biarin, ya buat apa ambil sidik jari. Jadi sidik jari itu tujuannya, tahu positifnya, kita kembangkan, yang lemahnya kita upgrade. Walaupun nanti yang lemah ini nggak bakal berkembang banyak, tapi minimal cukup. Kayak anak pertama saya. Logikanya emang kurang. Matematikanya emang nggak terlalu. Tapi saya biarin, enggak. Ayah berharap
kakak bisa dapat nilai 7. Alhamdulillah bisa 7,5. Karena emang secara otak kiri emang dia nggak terlalu. Ada yang nanya ya? Boleh nanya apa? Ya, kebaca. Oke, ini di chat saya ada yang bertanya.